siapa aja di sini, sahabat-sahabat BPMS. Aku Yuswan. Halo Pak Yuswan, ini ahli liturgi GKI, ada Pendeta Debbie, Pendeta Sindu, dan ini yang kemarin udah masuk Direktur YKB. Yang paling terkenal. Yang paling terkenal, paling sering masuk YouTube. Ya, lalu ada. Ini kita lagi ngapain sih di sini? Lagi ngobrol ya? Kita lagi ngobrol santai nih. Oh, ngobrolin apa sih kalau pendeta kumpul? Aduh, gosip-gosip terakhir lah pokoknya. Gosip pelayanan. Gosip pelayanan. Aduh, jangan dicontoh ya saudara-saudara ya, kalau berkumpul mari kita mengucapkan penampilan baik. Sengaja di depan YouTube ngomongnya gitu ya. Ini diedit nggak ya nanti ya? Okay, thank you ya guys. Halo saudara-saudara, saat ini saya sedang berada di kantor Sinode Gereja Kristen Indonesia. Ini headquarternya GKI nih. Nah, kebetulan hari ini saya nggak sendirian, saya ditemani dengan teman saya. Halo. Halo, Yola. Halo, sini Jim, mendekat, biar bagus. Nah. Saya baru kesini, ini kantor Sinode apa ya? Nah, hari ini kita mau cari tahu, kenapa kantor Sinode perlu segede gini sih? Isinya apa aja? Luas amat ya. Luas amat. Makanya saya dari tadi lihat kok hebat banget ya. Cakep ya? Cakep banget. Nah, hari ini kita mau lihat, kita mau main ke gedung ini, ada apa aja. Kita mau ngobrol sama Sekum dan Wasekum. Oh, begitu dan ya? kita mau tahu Sinode tuh ngapain sih? Ya. Wah, perlu itu Pendeta Yola ya. Oke. Kamu mau ikut atau mau makan? Saya mau makan. Oke. Ya udah kalau gitu saya aja dulu kali ini. Iya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Mantap. Ya. Halo Pendeta Untari. Halo Pendeta Yola, selamat datang di Sinode. Iya ini keren banget sih. Tadi saya dari luar datang ke sini lihat gedungnya gede banget. Ini rupanya kantor Sinode Gereja Kristen Indonesia. Ya. Ciun, ini berapa lantai? Kami berencana awalnya itu 5 lantai, tapi dananya hanya cukup 2,5 lantai. Jadi inilah kami. 2,5 lantai? 2,5 lantai aja. Setengah tuh gimana ya? Setengah itu artinya yang setengah memang untuk ruang sidang, sisanya itu untuk rooftop. Ya. Oh, setengah tuh begitu. Ya. Wah, jadi penasaran pengen lihat-lihat. Boleh ditunjukin Ciun? Saya manggilnya Ciun aja ya. Ini lantai 1 ada apa aja nih? Oke, di sini ada ruang untuk sebenarnya UKS. Jadi kalau terjadi sesuatu dalam lingkungan kerja, ada karyawan yang sakit itu untuk sementara bisa ya, tinggal di sini lah, gitu emergency room. Selain gudang buku ini ada toko buku nggak, Ciun, atau kita apa? ada, tapi toko buku kita ubah di lantai 2 karena kita berharap lantai 1 ini nanti bisa untuk umum juga. Jadi teman-teman yang datang itu nanti bisa minum kopi di sini. Oh, nanti di ada sini tempat mau untuk buka kafe. Ya, gerai kafe? Ya, rencananya kalau ada yang mau memakai, nah sudah disiapkan fasilitasnya, ada pembuangan air dan sebagainya. Lalu ruangan di dalam ini adalah untuk kantor apabila ada kafe nanti. Oke, ini untuk kantor dari tenon yang kalau ada yang mau buka kafe ya. Iya. Wah, ini sekaligus promosi dong kalau gitu. Oh iya, silahkan. Dengan sukacita dibantu promo. Dibantu promo dapat komisi dong berarti. Oh, dong. Kita kan saling membantu. Oke, ini lantai 1. Ada apa lagi di lantai 1? Nah, ada ruang yang dulu namanya ruang toko buku. Lalu kita pakai nantinya untuk umum juga. Karena toko bukunya dipindah ke atas. Oke. Nah, ini ruangannya akhirnya jadi tempat untuk disewakan. Nah, ini ini bisa untuk event, gathering gitu ya? Ya, catering. Dan ini sudah ada yang menyewa, cuman sedang proses saja. Yang menyewa untuk? Kesehatan gigi. Oh, kesehatan gigi. Ya, jadi membantu membayar hutang-hutang pembangunan kantor Sinode. Baru saya kepikir kalau ada acara gereja mau gathering ke sini boleh juga. Silahkan. Tapi udah mau dipakai buat unit gigi. Iya, lalu yang di sebelah sini adalah kantor Yayasan Mardiko Indonesia. Oke. Sebagai tempat di mana teman-teman ini memberikan kepada negara tentang hal-hal yang terkait dengan wawasan kebangsaan ya, sumbangan mereka. Nah, tertutup karena ada kunci-kunci. Oh iya. Jadi justru karena nama gedung ini kan Mardiko. Ya. Dan ini yang menjadi kantor mereka ya. Ya, jadi pendirian gedung ini awalnya karena pemberian dari Yayasan Mardiko. Ya. Lalu Yayasan Mardiko ini memberikan kepada kantor Sinode GKI
sebagai bentuk perwujudan supaya semua 3 sinode wilayah ini apabila ada kegiatan-kegiatan bisa di sini, termasuk ketika ada wawasan kebangsaan tentang pendidikan politik begitu ya, mereka bisa menggunakan semua fasilitas ini bersama dengan Yayasan Madiko sebagai salah satu bentuk sumbangan untuk negara gitu. Mari kita ada lift tapi lebih baik kita naik tangga saja. Oke, hemat energi. Hemat energi. Ya, ini adalah lantai 2. Ini kantor ya? Ya, di sebelah sini adalah kantor untuk BPMS GKI. Sedangkan di sini ada 4 ruang. Ini ada 4 ruang untuk musik nih. Musik. Jadi ya, musik gerejawi. Jadi kita merencanakan untuk kantor sinode bukan hanya untuk berkantor saja, tapi apabila ada event-event tentang liturgi, musik, Bisa jadi kursus musik juga? 4 ruang kursus musik, betul. Oh, jadi kalau misalnya ada Dan pembinaan ini- soal liturgi dan musik tuh orang bukan cuma teori tapi praktek. Ya, mereka bisa langsung praktek di sini, dan ini tempat untuk rapat tim musik biasanya, atau siapapun yang menggunakan untuk acara rapat di kantor sinode ini. Ini jadi ruang rapat bersama. Jadi ruang rapat bersama. Sekarang kita ke kantor para full timer ya. Ya, mari kantor yang menjadi jantung dari gedung ini. Jadi sekarang kita menuju ke jantung dari gedung ini ya, Ciun Ya. ya. Kantornya Ciun maksudnya. Ya, kantor bersama sebenarnya. Kantor bersama. Ini teman-teman yang sedang menyelesaikan tugas tadi sosialisasi amandemen. Oh, tugas Mereka apa? sedang menunggu jemputan tugas bersosialisasi. Ini ruang utama rapat kita di sebelah sini ya. Oh. Apalah GKI tanpa ruang rapat? Ya. Kok ada rice cooker, Ciun? Ya. Setiap siang kita selama situasi pandemi kita makan bersama di sini. Mau full timernya, sekem wasekum, karyawan semuanya ngumpul di sini. Dan kadang-kadang ada ibadah bersama di Jumat akhir. Kita menggunakan alat musik yang ada, buku-buku nyanyian GKI, dan sama-sama kita ibadah di tempat ini. Luar biasa. Ruang rapat yang efektif karena jadi ruang Ya. makan sekaligus juga ruang ibadah. Betul. Nah, sekarang kita menuju ke kantor Sekum dan Wasekum. Boleh. Ini teladan yang baik, selalu ingat untuk mematikan lampu jika tidak dipakai. Kenapa nggak dibikin otomatis? Belum ada. Ini kantor sekretariat. Di sebelah sini biasanya sekretaris untuk Sekum dan Wasekum. Lalu di sini ruang Sekum. Ya, seperti ini ruangannya. Oh, Di sebelah ruangnya Wasekum, dan di sana ruang arsip. yang mana ruang Wasekum ini? Ya, di ruang sini ruang Wasekum. Mau milih di dalam boleh, di sini boleh, tapi yang jelas di situ ruang arsip. Oke, jadi nggak boleh lihat. Rahasia. Rahasia. Lalu di sini adalah ruangan staf akunting. Kebetulan kami bekerja bergantian ya, karena situasi pandemi, seminggu masuk, seminggu enggak. Ini ruang staf akunting. Oke. Lalu ini adalah ruangan manajer building. Seperti ini kondisinya. Jadi kalau mau menyewa, mau meminjam gedung, mau menggunakan gedung untuk acara apapun, kami biasanya diskusi juga di ruangan ini. Oh, ini banquet manager. Iya. Lalu inilah Oh, jiwanya kantor sinode juga, di mana kita, dari kita, oleh kita, untuk kita nulis, membuat buku, tapi dijual juga untuk diri kita, sinode GKI. Di sini ada staf Pak Bambang yang menolong di penjualan. Lalu staf juga, ini Ibu Grace, desain buku biasanya, begitu ya. jadi ada penerbitan juga ya? Ya. Dan kita kerjasama juga dengan Bina Warga, buku-buku Bina Warga juga kita terima di sini. Untuk memperlengkapi apabila di sinode tidak ada buku yang dimaksud, pembinaan-pembinaan, maka kita pakai bukunya Bina Warga juga. Jadi ini yang nanti jadi toko bukunya? Ya, ini adalah toko buku kita. Oke, memang toko buku zaman sekarang nggak perlu tempat besar-besar ya, karena Iya. semua orang juga bisa cari informasi secara digital. Betul. Nah, ini adalah staf dari Segala-galanya. Grafika Kreasindo. Namanya Bu Nelly ya. Ini Jadi Grafika Kreasindo Indonesia. Ya, betul. GKI. Ya, Memang jadi- orang GKI kalau bikin apa-apa selalu singkatannya jadi GKI. ya. Nah, di ruangan sebelah ini ada satu ruang yang sangat-sangat penting.
Ini namanya ruangan Komisi Kependetaan Sinode. Oh, KKS. Ya. Di sini semua data pendeta GKI yang menjadi kader sejak penyatuan GKI di tahun 2010 tercatat. Jadi silahkan cek nama siapa gitu ya. Kecuali nama saya dan pendeta Yolanda nggak ada. Karena di bawah 2010. untung nggak ada ya. Kalau nggak serem juga datanya di sini semua. Kemudian kita menuju satu ruang yang penting karena ini diharapkan kehadirannya untuk menolong kita semua, yaitu perpustakaan. Perpustakaan, oh ada meja belajarnya juga nih. Ini boleh kali ya buat pendeta-pendeta yang lagi menyelesaikan tesis, disertasi. Ya, ada 4 meja di sini, ada 4 kursi juga. Jadi teman-teman yang mau menyelesaikan studinya, mencari bahan buku tentang GKI, liturgi GKI dan tentang kehidupan GKI bisa ada di sini. Ini kami tata sesederhana mungkin untuk menolong teman-teman mencari buku saja. Bonusnya kalau belajar di sini bisa makan siang bareng Ci Un. Oh iya, dengan senang hati. Sekarang kita kemana lagi Ci Un? Nah ini ruang kecil untuk rapat, biasanya dipakai untuk teman-teman yang syuting atau pendeta Yuswan dari Komisi Liturgi Musik bersama timnya rapat. Menciptakan lagu juga di sini bersama dengan pemandangan gedung-gedung, ruko. Lalu di sini ruang ketum. Ya, ruang ketum yang hari ini ada pendeta Dani Purnama, cuman sedang jalan-jalan. Ya, jadi kayaknya lagi mampir ke sebelah sini. Dan di sini adalah ruang bersama Komisi Liturgi Musik, khususnya ruangnya pendeta Yuswantori. Selamat datang teman-teman. Ini ya. Di sini loh. Yang tadi loh. Dan di sini adalah ruang studionya GKI. Oh. Kalau mau lihat hasil karya Pak Yuswan juga nih, ditata ulang. Sehingga kalau kita sedang launching program dari Komisi Liturgi Musik, pembinaan bisa dari ruangan ini. Ini seperti YKB Mini? Ya, betul. Oke Ci Un, sekarang kita ke lantai 3 ya? Ya, mari kita. Ada apa di lantai 3 alias lantai 2,5 itu? Iya. Ya, di sini juga disediakan selain di lantai 1, lantai 3 ada toilet untuk mereka yang tubuhnya berdisabilitas. Oke, jadi ini sesuatu yang perlu diperhatikan ya? Ya. Gedung-gedung sekarang ini harus memperhatikan bahwa ada toilet yang dapat diakses oleh saudara-saudara kita dengan disabilitas. Ya. Hal yang tidak boleh dilupakan. Dan ini ada 2 aula apa aja nih Ci? Ya, di sini sebenarnya tempat untuk beristirahat teman-teman yang jadi narasumber. Ini adalah kamar sebenarnya. Oh. Di dalamnya ada toilet. Oke. Dan nanti direncanakan ada sofa. Jadi ketika teman-teman mau jadi pembicara, mereka boleh istirahat di tempat ini. Kenapa diberi nama Wijayani Kue Room? Karena salah satu anggota keluarganya menjadi donatur. Oke. Dan itu ruang William dan Lili Suryajaya. Ya. Kalau ini juga donatur. Ya. Jadi ini untuk mengenang Pak William, salah satu putranya Pak Edward mendonasikan untuk GKI sebagai bagian dari GKI. Nah ini ruang yang hari ini dipakai untuk sosialisasi amandemen tata gereja. Ya, kalau berdiri itu mestinya cukup untuk 300 orang. Tapi untuk duduk itu hanya 100 sampai 150 dengan misalnya meja. Ada GKI yang lagi punya masalah, mungkin gedungnya lagi direnovasi atau apa, bisa nggak nyewa untuk kebaktian minggu di sini? Kita sedang sementara bernego dengan sekitar karena orang kan taunya kantor ini gereja. Jadi tulisannya kantor Sinode GKI, tapi kami pernah mengalami kendala karena dikira gereja. Karena itu di dalam perizinannya, asalkan bukan untuk hari Minggu yang mereka taunya kebaktian di hari Minggu, it's okay. Kami merasa kita mau berbagi untuk ruangan-ruangan ini juga dipakai. Tapi justru karena masalah peruntukan izin bangunan, jadi hari Minggu tidak bisa untuk... Ya, hari Minggu kita sangat berhati-hati, jadi bisa dipakai tapi tidak bisa sering. Untuk acara-acara khusus saja. Acara-acara khusus, siap. Oke. Dan bukan ruang ini ya, setengah bagian terakhir yaitu rooftop. Wah, ini boleh bisa jadi kafe nih, Ci. Ya.
Kita dulu merencanakan kalau ada tenan dari orang kita sendiri atau orang yang mampu untuk mengelola, kita bersuka cita. Kenapa? Karena kita sangat senang. Kantor ini bukan cuma untuk kantor, tapi untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan, kegiatan pembinaan-pembinaan yang membuat orang itu sadar bahwa dirinya tidak pernah hidup sendiri. Sadar bahwa dirinya tidak pernah hidup sendiri. Oke, Ciun, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan kami dari tim Catatan Kehidupan berkunjung ke sini. Semoga lain kali makin banyak orang yang bisa datang ke gedung Sinode GKI Gria Mardiko. Thank you ya, Ciun ya. Sama-sama, terima kasih teman-teman. Saat ini saya sedang bersama dengan Sekum. Jangan sekumnya lah. Oke, dengan Pendeta Dani Purnama, alias Dapur, Ya. nama bekennya, Ya, itu dia. yang saat ini, saat rekaman ini diambil, sedang menjabat sebagai Sekretaris Umum BPMS GKI. GKI, ya. Nah, Ko Dani, kita Ya. mau ngobrol tentang BPMS GKI. Ya. Karena walaupun kita GKI udah tahu nih, kita presbyterial sinodal, Iya. apa-apa nunggu arahan sinode, tapi kadang-kadang orang tuh suka belum paham sinode tuh ngapain sih. Iya. Baik dalam arti pertanyaan netral atau kadang-kadang sinode ngapain sih gitu kan. Iya, Nah, iya. ini kesempatan untuk memperkenalkan ngapain sih sinode. Oke, Ya. oke. Jadi gini yo, jadi sinode itu BPMS ya, itu hanya salah satu ruang lingkup dari 4 ruang lingkup yang ada di GKI. Ruang lingkup yang kita sebutnya apa nih? Terkecil, paling sempit, tapi bukan yang paling rendah ya, itu jemaat. Oke. Lalu ada ruang lingkup klasis. Lalu ada ruang lingkup sinode wilayah. Ya. Nah, baru ini yang terluas, ruang lingkup sinode. Sinode, Nah, BPMS itu adalah badan pekerja majelis sinode. Iya. Jadi dia yang seperti apa ya, kalau kita bilang pengurus hariannya lah ya untuk sinode. Nah, untuk itu ada 2 full timer ya, Iya. Sekretaris Umum dan Wakil Sekretaris Umum. Iya, betul. Sementara ketua sinode sendiri bukan full time. Betul. Nah, Betul. itu kenapa begitu, Ya, Pendeta Dani? jadi sebenarnya malah menurut sejarahnya malah dulu hanya satu yang full timer, yaitu sekretaris umumnya. Jadi ini sih sebenarnya berkaitan dengan beban pekerjaan. Ketika kemudian peran BPMS itu makin banyak, pekerjaan tidak bisa lagi dikerjakan oleh satu full timer. Oke. Ya, sehingga dibuatlah 2 full timer, Sekum dan Wasekum. Sementara untuk jabatan ketua memang ini lebih pada aras pemikiran segala macam yang tidak harus kemudian berkantor, begitu ya. Kami tugas-tugas yang sekretariat ini memang lebih banyak yang operasional, ya? Bikin betul. surat, Ya itu tangan, dan administrasi itu jadi Iya. cukup banyak. Sehingga sekarang. harus hadir setiap Betul. saat untuk mempercepat. Sementara ketua mungkin lebih konsep arahan teologis. benar, dan benar, seperti itu. benar. Saat ini ketua sinode kita Pendeta Handi Hadiwitanto ini beliau juga dosen penuh waktu di Universitas Duta Kristen Wacana. Duta Wacana. Iya, Ya. oke. Nah, jadi saat ini kita ada Pendeta Dani dan Pendeta Untari ya Betul, sebagai Wasekum. betul. Nah, tadi dikatakan kan cakupannya makin luas sehingga perlu Iya. menambah orang. Apa aja sih yang dikerjakan oleh sinode? Iya, yang pertama tadi ya sudah disebut ada bagian administratif, ya bagian-bagian surat menyurat, lalu kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin orang nggak kepikir ya, karena tata gereja kita mengharuskan misalnya harta milik itu atas nama sinode. Nah ini kan berarti ada surat-surat kuasa yang juga harus dibuat ketika jemaat beli tanah. Jemaat mau beli rumah untuk pastori. Nah itu harus atas nama Sinode GKI. Mereka akan minta yang administratif syarat-syaratnya itu ke sini. Oke. Nah itu bagian yang pertama, yang kelihatan lah tiap hari kita akan kerjakan itu, surat menyurat, hal-hal administratif. Hal yang kedua memang yang kemudian menjadi tugas besar dari BPMS adalah soal penanganan SDM, sumber daya personalia, ya. Dan harus kita akui sejauh yang saya alami ya selama hampir 4 tahun ini, tugas SDM ini, penanganan SDM sangat besar. Ya, kira-kira mungkin mengambil porsi tugas BPMS itu 70%. Ya, sangat besar, sangat besar. Mulai dari kader sampai SDM emeritus itu, ya? Betul, dari kader, pendeta struktural, aktif, lalu sampai emeritus.
Jadi cakupannya luas sekali. Ini Ya. dalam arti masalah personalia, masalah penempatan, termasuk juga penggembalaan, Betul. Penempatan kader, lalu pembinaan ya. pembinaan pendeta aktif, dan kemudian mutasi-mutasi, Oh iya, iya. persiapan emeritus, Iya, ya itu perlawatannya perlu itu berkali-kali juga. berkali-kali ya, juga. Nah, selain yang SDM ini kan berarti internal kita ya. Yang kedua adalah soal persekutuan kan, soal hal-hal persekutuan yang macam-macam. Ada perlawatan, ada liturgi dan musik, ada porsi persekutuan juga, itu juga ada dalam penanganan oleh BPMS. Nah, dua bidang ini, SDM dan Liturgi. persekutuan, lebih ke dalam. Oke, Ya. ya. Tapi bagaimana dengan hubungan keluar? Nah, BPMS juga mengerjakannya. Bagian caspelnya ya, Betul. kesaksian dan pelayanan. Nah, ditambahkan kalau di sini ada Kespel Mitra namanya, kesaksian pelayanan dan kemitraan. Oke. Karena itu apa aja tuh? Nah, Oke. itu dia. Kalau Kespel Mitra kita kesaksian pelayanan biasanya kita tahu di jemaat juga banyak ya, berurusan dengan pihak luar, dengan masyarakat. Sama di bidang Kespel Mitra juga kita menjalin kemitraan-kemitraan. Pertama dengan gereja-gereja yang tentu seajaran, kita punya kemitraan, punya beberapa kesepakatan Kerjasama, MOU, iya MOU. kerjasama MOU. Misalnya kita dengan gereja Kalimantan Evangelis itu GKE. punya GKE, ya dengan GKP. 4 sinode di Nias. Oke. Iya, ya, BNKP, ONKP, Amin, AFY ya. Kalau dengan yang terdekat misalnya dengan Pasundan, itu sudah alamiah, itu Sudah sih udah alamiah, ya. ya. Udah dari dulu. Nah, udah dari Ya. dulu. Dan itu sih tanpa perlu MOU juga kita bekerja sama dengan sangat baik ya. Dan itu mungkin di Sinul Jabar ya. Ya, betul. Karena itu secara tradisionalnya Ya, itu. Jawa Barat. Ya, kalau di Jawa Tengah dengan GKJ. Dengan GKJ. Iya, itu sudah berjalan organik, udah, ya. betul. Betul. Jadi kemitraan ini juga selain dengan gereja yang tadi ya seajaran di Indonesia, kita juga punya MOU dengan gereja-gereja di luar negeri. Ya, misalnya dengan Gereja Presbyterian Bukit Batok, Oke, GPBB ya. Kita mengutus salah seorang pendeta ke sana sebagai tenaga utusan gerejawi untuk satu periodenya itu 4 tahun. Ya, dan bisa diperpanjang lagi. Selain itu dengan gereja berbahasa Indonesia, Gereja Kristen Berbahasa Indonesia, GKBI, di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Ya, ya karena memang kebijakan pemerintah di sana, kita tidak bisa mengutus terlalu lama di sana, hanya bisa sebulan-sebulan. Nah, bergantian rekan-rekan pendeta GKI, nggak tahu, yuk pernah ke sana belum? Pernah diminta. Pernah diminta ya, tapi waktu kadang-kadang Waktunya susah belum, ya, ya, karena ya. sebulan harus hadir di sana. Ya untuk jadi pendeta jemaat di sana, khotbah, pastoral, pelawatan, PA, persis katekisasi dan betul. sebagainya, betul. 1 bulan. Nah itu dalam rangka memang kerjasama dengan GKBI. Ada juga sebenarnya Australia? kalau GKI itu Sinode Wilayah Jawa Barat yang punya hubungan langsung. Punya hubungan langsung, bukannya Iya. sinode Iya, ya. kalau yang Sinode itu dengan GKI San Jose dan GKI Netherlands, GKIN. GKIN. Ya, itu ada juga MOU. Jadi kalau ada rekan pendeta yang studi di Belanda atau di San Jose dan sekitarnya, bisa sekalian diperbantukan untuk melayani di sana. Itu kayaknya nggak ada MOU juga udah diminta. Wah iya, ya itulah saya bilang ya sebenarnya ya Organik. sudah Iya. berjalan begitu saja begitu ya. Tapi kita atur juga kok sebenarnya. Selain dengan mitra dengan gereja, ada juga mitra dengan agama lain, karena Nah, GKI kan juga betul. terkenal kan itu. Dari misi yang dibuat sebenarnya kita juga menjalin hubungan dengan umat beragama lain ya. Hanya memang pandemi ini kemudian itu belum menjadi porsi yang terlalu dijalani ya. Tapi ada kemitraan dengan agama-agama lain tentu ada ya. Nah, ini tadi kita udah bicara soal apa yang dilakukan oleh BPMS ya. Jadi Iya. ada personalia, administrasi, lalu liturgi dan musik gereja, dan juga soal kesaksian pelayanan. Ada juga nggak program-program misalnya diakonia transformatif, atau itu dikerjakan oleh lembaga, Betul. GKB misalnya? Ya, jadi pada prinsipnya BPMS berusaha sebisa mungkin tidak mengcopy apa-apa yang bisa dikerjakan oleh jemaat atau klasis ya, karena ini lingkup-lingkup yang lebih dekat dengan jemaat gitu ya. Sehingga hal-hal misalnya diakonia transformatif kalau memang itu sudah menjadi bagian jemaat atau bahkan sampai klasis ya biarkan itu yang bergerak.
tentu di ranah kebijakan-kebijakan saja kita membuatnya ya. Tapi betul ada 2 lembaga kita sebenarnya, yayasan ya, yang ada di bawah koordinasi Sinode GKI. Yang pertama itu adalah Yayasan Mardiko Indonesia. Nah, Yayasan Mardiko Indonesia ini bergeraknya di ranah kebangsaan. Ini program-program yang dibuat adalah menjadi Kristen tapi juga sekaligus Indonesia. Menjadi Kristen Indonesia tuh menjadi tagline-nya mereka lah. Kegiatan-kegiatan yang dibuat juga mencoba untuk makin memperjelas identitas kita. Bahwa kita warga negara Indonesia tapi kita juga orang Kristen. Kita Kristen tapi kita juga tinggalnya di Indonesia. Nah, bagaimana itu dua sisi itu jadi satu gitu ya. Itu YMI. Dan kantor Sinode GKI ini sebenarnya juga bersama dengan namanya juga Gedung Mardiko ya. Mardiko tuh Marturia, Diakonia dan Koinonia ya. Lalu satu yayasan lagi? Satu yayasan lagi adalah YKB. Ini pasti udah lebih dikenal ya. Yayasan iya betul. Dengan Surya Utama dekat. Yayasan Komunikasi Bersama. YKB ya. Ini sebenarnya bagian penginjilan kita. Kalau kita pakai istilah penginjilan ya, pewartaan kabar baik kita lewat ini ya. Dulu-dulu memang lewat renungan, cetak. Rupanya perkembangan teknologi dan pandemi ini membuat YKB justru bergerak lebih cepat di area broadcasting. Ya. Kami udah sempat ke sana. Oh ya, udah sempat. Oke. Ya, sudah lebih tahu berarti ya. Udah tahu dalamnya. Info itu udah tahu. Ya, jadi 2 ini menjadi kepanjangan tangan GKI untuk satu di kebangsaan, satu di pekabaran Injil. Ya. Oke. Nah, Pendeta Dhani, sekarang saya mau nanya, tadi kan Pendeta Dhani udah cerita bahwa di GKI, di Sinode itu mengerjakan soal liturgi. Nah, elemen dari sebuah gereja itu biasanya kan setidaknya ada 3 nih ya. Bicara soal pengakuan iman atau konfesi, lalu kemudian liturginya, dan juga tata gereja. Ya. Barusan nih kita rapat sosialisasi amandemen tata gereja. Dan memang tata gereja GKI ini kan termasuk sesuatu yang selalu dipakai dalam rapat, yang juga menjadi bahan ujian untuk calon pendeta dalam percakapan. Benar. Nah, tapi kalau bicara soal teologi, kita punya konfesi GKI. Iya. Tapi kadang-kadang itu jadi gini, udah dibuat, we know, tapi gimana sih perkembangan teologi GKI? Iya ya, ini untuk bagian yang ajaran nih ya berarti ya, teologi. Betul. Sebenarnya kita memang bergerak sangat dinamis itu ketika konfesi disusun. Sampai 2014 itu kita bergumul betul tentang ya ketika konfesi dibicarakan pasti ajaran juga masuk di sana. Ya. 2014 itu ketika konfesi sudah ditentukan, lalu sebenarnya ada nih lanjutannya. Mestinya adalah pegangan ajaran buat katekisasi. Betul, itu adalah membuat buku katekisasi. Periode yang lalu belum tuntas menyelesaikannya. Nah, sebenarnya dilanjutkan oleh periode yang sekarang, 2018-2022. Tetapi sekali lagi memang ketika pandemi melanda, konsentrasi kita itu kemudian energi kita semua pada kondisi survive dulu deh dengan kondisi ini ya. Penyesuaian. Lalu diskusi-diskusi teologi yang kemudian apalagi soal ajaran itu ya yang tidak mudah dan orang cenderung bilang berat. Akhirnya menjadi prioritas yang kesekian ya. Kami berharap sih periode ke depan ini segera selesai soal itu ya. Jadi kita pegangan ajaran sebagian kita udah punya, ya. Tapi sifatnya responsif terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang bahasa roh. Benar. Belum baku gitu ya, ini ajaran GKI itu ini. Dan itu mestinya tertuang di buku katekisasi kan. Iya. Nah, itu yang ya mari doakan lah ya supaya yang PR yang panjang ini bisa selesaikan ya. Pada waktunya. Jadi sekum. Aduh, itu biasanya di persidangan ya, kita nggak tahu ya. Jangan di sini. Okay. Tapi gini, bicara soal bicara soal teologi, kita punya konfesi GKI. Nah, kita juga punya beberapa teolog di GKI. Salah satunya ini Pendeta Eka Dharma Putra. Aduh, betul. Ini buku ini diterbitkannya betul nih, saya baru terima buku ini hari ini nih. Baru hari ini, memang tidak ada kebetulan. Jadi Pendeta Eka Dharma Putra, terutama buat orang Jawa Barat, wilayah Jawa Barat, siapa yang nggak kenal Pak Eka? Betul. Kita juga ada Pendeta Nathan Setiabudi, mantan Ketua PGI. Betul. Walaupun mungkin tidak sebanyak Pak Eka dalam menulis, tapi juga pemikiran-pemikirannya. Betul. Nah, kalau yang sekarang ini siapa sih teolog-teolog GKI?
Bahkan sebelum ke yang sekarang ya, ada satu lagi Pak Andar Ismail Oh itu iya, kan, betul. Pak Andar Ismail. aduh bukunya Christian itu Education. menjadi Iya, bestseller ya. iya, bestseller di mana-mana. Ditunggu-tunggu. Iya. Seri Selamat, dan saya dengar ini seri Selamat yang terakhir nih. Tapi Pak Andar selalu bilang ini yang terakhir. Yang terakhir, Lalu ada iya. lagi. Itu teknik ya itu. Luar biasa, Luar biasa. Sangat produktif Betul, beliau. betul. Jadi, Iya. nah itu teolog-teolog kita yang membanggakan lah ya buat GKI. Tentu yang tidak kita sebut namanya juga banyak. Sebenarnya ya. Sumbangsinya buat membuat gereja ini tetap bertahan dan bahkan bisa jadi berkat di tengah kondisi bangsa. Nah, kalau dibilang yang sekarang ya, yang muncul banyak karyanya lalu kemudian diakui juga di dunia akademis. Nah, kita bersyukur nih sebenarnya di Indonesia profesor teologi dari Protestan tuh nggak banyak. Ya, setahun ini, mungkin setahun 2 tahun inilah 3 profesor baru di Indonesia itu dari GKI. Oke. Ya. Siapa Yang aja? pertama itu Profesor Joas Adi Prasetya. Profesor. Wah, kita nyebutnya gitu ya sekarang ya. Profesor Betul. Dr. Joas Adi Prasetya. Nyebutnya gitu ya, pendeta profesor ya. I think so. Iya betul betul. Profesor Doktor. Pendeta Profesor Profesor Joas Doktor. Adi Joas Adi Prasetya. Wah, itu satu. Yang kedua Pak Pendeta Yahya Wijaya. Jadi Pendeta Profesor Dr. Yahya Wijaya. Yang ketiga Pendeta Tabita. Pendeta Profesor Dr. Tabita. Iya. Yang keempat. Nah, yang keempat nanti Yolanda gitu ya. Gitu. Oke. Iya, jadi Masih jauh. ada ini generasi yang setelah Pak Eka, nah ini ada generasi ini ya, Iya. yang sudah mencapai gelar doktor lalu profesor. Ya. Saya melihat secara pribadi misalnya ada beberapa rekan muda yang memang punya kapasitas dan memang punya kesempatan juga untuk studi dan bisa menjadi teolog nih ke depannya. Saya tadi walaupun bergurau, saya katakan Yolanda salah satunya. Ya, lalu ya kita bisa sebut misalnya ya Darwin misalnya ya. ya. Pendeta Darwin Darmawan Pendeta itu kan Darmawan. mengkhususkan diri di dunia Gerakan kebangsaan. Betul. Betul. Ilmu-ilmu politik yang jarang sekali pendeta GKI mau masuk ke sana. Masa sih? Coba. Banyak. Oh. Adakah pendeta GKI Mungkin yang secara akademis ya. Iya, Secara betul, gerakan betul. banyak. Secara Gerakan akademis banyak, tidak tetapi secara akademis mempelajari itu gitu, rasanya nggak banyak. Ya. Saya kenal lagi misalnya Cordelia. Pendeta Cordelia itu juga sedang menempuh studi kan? Iya. Nah, kalian bertiga nih tadi yang saya sebut itu, kapan selesai doktoralnya Yang ini? sudah jadi doktornya ada pendeta Dr. Yerusa Maria. Iya, untuk betul. disabilitas, teologi disabilitas. Juga pendidikan berarti ya ini. Iya, pendidikan. Banyak. Ada pendeta Diana Bahri, Ah, iya. Dr. Filsafat. Sebenarnya banyak juga ya. Banyak kalau juga ya, oke. GKI ini diam-diam ternyata. Diam-diam banyak doktornya. Betul, Oke. betul. Nah, artinya tapi gini ya, mungkin gini, banyak sekali pemikir-pemikir yang ini, tapi masih jalan masing-masing. Iya, betul. Belum secara resmi mewakili teologi GKI. Iya, benar. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih, Iya. Pendeta Dani. Bagaimana sih supaya pemikiran-pemikiran yang bernas ini bisa mendapat tempat di GKI sehingga menjadi sebuah teologi GKI? Iya. Ini sebenarnya kerinduan yang udah dari periode-periode kapan nih ya, bahwa kita itu mestinya punya strategi sebagai GKI. Bukan hanya memberi ruang buat yang sudah, sebenarnya juga buat merancang. Misalnya, saya dengar dari beberapa rekan di sinode lain, mereka sampai punya rencana misalnya, dalam sekian tahun, sinode kami ini harus sudah punya doktor di bidang ini, bidang ini, bidang. Jadi terencana. Ya, kita butuhnya apa aja gitu. Enggak, sekarang kan ini benar-benar ya apa Mandiri ya? lah, masing-masing mandiri dan mencari sendiri. passionnya apa dia jalan sendiri gitu ya. Ke depan mesti ada strategi oleh gereja bahwa kita butuh di bidang pendidikan Kristiani, kita butuh di Biblika misalnya, kita butuh di kebangsaan. Itu kita harus rancang dan sekian tahun ke depan itu harus ya ada pembiayaan yang memang secara terstruktur kita utus. Ketika kembali kemudian ini menjadi bagian rencana besar membuat ini loh ajarannya GKI ya. Ini profilnya GKI ya. Itu mimpi besar nih yo. Kayaknya generasi BPMS ini kan nggak akan bisa merampungkannya. Nah, generasi kalian lah ke periode berikutnya ya, atau bisa. dari Seko menjadi ketua umum. Jangan loh yo.
Oke. Iya. Pendeta Dhani, terima kasih banyak untuk waktunya kita boleh ngobrol-ngobrol Iya. soal kedepannya nanti gimana kita serahkan kepada Tuhan. Tapi Betul. kita tetap sebagai manusia berusaha ya supaya GKI menjadi lebih baik. Minimal Yolanda berusaha menyelesaikan S3. Sampai di sini dah. Saudara-saudara, kita sudah menyaksikan gedung ini dan memang gedungnya ternyata cukup keren ya. Tapi seperti lagu sekolah minggu, gereja bukanlah gedungnya, bukan menaranya, tapi orang-orangnya. Kita sudah diberkati Tuhan dengan fasilitas sarana seperti ini yang tujuannya bukan hanya untuk GKI tapi juga untuk menjadi berkat untuk masyarakat. Maka lebih penting lagi kita sebagai orang-orang di dalamnya, sebagai warga gereja untuk terus berkontribusi di tengah masyarakat, dalam kehidupan pribadi kita, untuk terus membawa kabar baik, menjadi saksi Kristus, dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.